Kita 7 bulan lagi kita akan menggelar pesta demokrasi. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah seperti apa sih Bu suasana batin para pelaku usaha dengan melihat tahun politik yang ada saat ini? Apakah Anda cukup optimistis atau justru agak deg-degan nih Bu? Ada potensi-potensi gejolak di luar sana? Harus diakui setiap ada pemilu, apalagi kalau berubah kepemimpinan ya, bukan periode kedua ya ini kan, kepemimpinan pasti ada, kekhawatiran itu pasti ada. Kalau dibilang nggak khawatir sama sekali itu tidak mungkin, pasti kekhawatiran itu ada. Tapi jelaskan harapan pengusaha ini walaupun terjadi perubahan kepemimpinan kan tetap ada keberlanjutan gitu. Maksudnya dari segi kebijakan-kebijakan yang baik ini bisa terus dilanjutkan. Kemudian kita ada kepastian dari segi yang akan datang ini bisa tetap memberikan iklim yang kondusif untuk pengusaha-pengusaha bisa berusaha di Indonesia gitu. Jadi jelas kekhawatiran itu ada, tapi kita juga mengharapkan ini hanyalah salah satu pesta demokrasi di mana boleh saja berkompetisi, tapi kita selalu menyebutnya bagaimana kita itu walaupun berkompetisi tapi nantinya bisa bersanding gitu loh, bahwa nanti tetap bisa bekerja sama walaupun awalnya harus berkompetisi gitu. Nah, ini sesuatu yang saya rasa konsep ya yang kita harapkan bisa terjadi gitu. Jadi stabilitas politik adalah sangat penting gitu dengan sangat ketidakpastian secara global sehingga Indonesia benar-benar bisa melihat ini sebagai satu pemilu pesta demokrasi harus ada yang secara politik harus dilakukan tapi tidak akan mengganggu daripada iklim usaha yang ada di Indonesia. Di tengah pelaku usaha yang saat ini cenderung khawatir ya Bu dengan masa transisi dan juga tahun politik meskipun ada harapan terjadinya stabilitas politik, tapi sebetulnya bagaimana sih Bu sikap pengusaha dalam berinvestasi saat ini? Apakah masih wait and see atau seperti apa? Ya. Jadi sekali lagi saya juga mau mengatakan bahwa ini tidak pertama kali bahwa setiap pemilu itu wait and see. Ya wait and see itu selalu terjadi. Cuman kan ini tergantung wait and see seperti apa gitu ya. Kami sebagai pelaku usaha lokal tentu saja juga mesti menunjukkan kepada pelaku usaha luar negeri bahwa oke kok kita tetap menjalankan bisnis kita. Yang mau ekspansi silahkan juga berekspansi. Jadi konsep wait and see ini sebenarnya hanya memastikan bahwa siapapun nanti yang akan memimpin Indonesia ini tidak akan mengubah atau yang namanya kita selalu menemukan diversion atau U-turn. Oke, gitu. Apa yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha, ya, Bu? Jadi misalnya kalau kita lihat daripada misalnya kita bicaralah soal Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan reformasi struktural yang paling besar buat Indonesia ya, bahwa itu sudah policy-policynya itu sudah sudah jelas kan untuk merubah jelas kita mencoba untuk memangkas regulasi maupun perizinan ya kan, tidak ada tumpang tindih pusat dan daerah, ini kan selalu kita hanya ke sana. Nah cuman kita kan juga melihat bahwa implementasi itu tidak semudah itu, apalagi kalau namanya tahun politik itu banyak kebijakan-kebijakan bersifat populis pastinya kan gitu loh. Nah contohnya pasti ada yang berhubungan apakah itu dengan ketenaga kerjaan, dengan apa pasti ada gitu loh. Mungkin yang sudah diundang-undangkan, yang sudah ada PP-nya, kemudian bisa saja ada perubahan gitu kan dengan upah minimum, formula dan lain-lain yang sebenarnya sudah konsisten gitu. Jadi hal-hal seperti ini mengkhawatirkan gitu. Wah, nanti apalagi yang dirubah walaupun ini sudah sebenarnya aturannya sudah jelas gitu. Bisa saja ada perubahan. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu bisa terjadi dan ini mungkin yang kita tahu bahwa pemerintah pasti punya alasan-alasan juga gitu. Tapi kebijakan populis itu selalu menjadi bagian dari pemilu gitu. Dan ini mungkin yang harus kita perhatikan. Oke, Bu Sinta, tapi kalau secara sektoral di masa transisi kepemimpinan ini minat para pelaku usaha ini mayoritas ke sektor apa saja sih Bu? Jadi kalau kita lihat kalau di zaman kalau kita lihat dalam pemilu lah gitu ya, pastikan sektor makanan minuman itu tetap akan terus berjalan ya. Dia membutuhkan lah semua pesta demokrasi juga pesta gitu kan. Nah
Kemudian industri kertas misalnya untuk kampanye, untuk segala macam, industri kaos segala macam itu pasti akan berlanjut. Tapi kan kita bicara ini kan lebih yang tidak konsumtif untuk masa-masa seperti pemilu gitu kan. Kita melihat investasi yang membutuh kebijakan yang sangat tergantung dari segi kebijakan gitu. Nah, contohnya misalnya kita melihat bahwa kalau kita lihat dari sektor-sektor yang sangat tergantung ya, misalnya yang hubungannya dengan mineral, hubungannya dengan SDM gitu ya, itu infrastruktur, itu pasti ada. Kalau ada perubahan kepemimpinan ini kita nggak cuma pusat ya, daerah ya, itu juga biasanya ada yang infrastrukturnya mangkrak, nggak berjalan gitu lah. Jadi hal-hal semacam ini biasanya mereka tunggu dulu gitu kan, takutnya nanti berubah gitu. Nah, jadi memang sektor itu bermacam-macam. Kalau saya bilang kalau sektor pariwisata mestinya selama keadaan pemilu itu adalah kondusif ya, tidak banyak demo, tidak menimbulkan kerusuhan dan lain-lain, ya pariwisata bisa tetap jalan lah. Apalagi seperti di Bali, daerah-daerah pariwisata kita, destinasi pariwisata yang luar biasa itu kan sebenarnya nggak pengaruh kepada pemilu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya masih bisa tetap untuk bergulir. Jadi kita mesti lihat sektor seperti apa. Tapi yang saat ini kan kita sebenarnya udah bergerak ya dari padat karya ke padat modal. Jadi yang sektor yang sekarang masuk itu lebih yang padat modal. Manufakturnya tuh lebih yang padat modal. Nah itu kalau udah padat modal, itu mereka pasti akan berpikir dulu, kita mau investasi sebegini besar untuk sesuatu yang lebih jangka panjang, is this the right time gitu kan. Pasti nunggu dulu deh sampai kepemimpinan sudah ada, baru kita kemudian masuk gitu.